Halo Jebret Team, ketemu lagi sama Bang Bes di Indep Bola. Dan hari ini khusus kita akan bahas soal tim yang calon juara Premier League musim ini. Siapa dia? Manchester United. Ya, berhasil mengguncang bursa transfer dengan kedatangan mega bintang dari Italia, Cristiano Ronaldo. Tapi bagaimana Manchester United akan bermain musim ini? Yuk kita bahas sekarang. Ya. Pada 3 pertandingan pertama Manchester United di Liga Inggris, mereka menggunakan formasi 1-4-2-3-1 dengan formasi yang tidak banyak berubah dari pemain belakang dan tengah. Tetapi di depan ada Greenwood, Sancho, di sini ada Danny James yang sekarang akhirnya pindah, dan di belakang ada Bruno Fernandes nomor 10, dan di sebelah kiri kadang Pogba, kadang Sancho. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kalau misalnya Ronaldo masuk ke dalam formasi ini. Seperti apa formasi Manchester United? Yuk, langsung aja. Ya, di belakang menurut saya Manchester United tidak akan banyak berubah ya, karena sosok De Gea membuktikan lagi ketika lawan Wolves bagaimana dia melakukan penyelamatan, bagaimana juga dia sangat tenang di belakang. Dan di belakang Manchester United kipernya adalah De Gea, starting 11 nomor 1. Terus 2 di belakang. Pada 3 pertandingan pertama, Manchester United bermain dengan 4 back 4, ya, dengan 2 center back klasik. Di situ ada 1 kapten Manchester United, Maguire, ya, dan dia akan berduet dengan Rafael Varane, di mana dia membuktikan ketika lawan Wolverhampton dia bermain cukup baik. Terus di sebelah kiri ada back kiri terbaik musim lalu, Luke Shaw, dan di kanan ada AWB, ya, Aaron Wan-Bissaka, dan di tengah ini yang menjadi concern pada musim ini dan musim lalu adalah gelandang bertahan, di mana posisi ini sepertinya akan diisi pada musim ini adalah McFred, ya, McTominay plus Fred, ya. Terus di sebelah kiri Pogba yang tidak cukup nyaman bermain di posisi pivot, dia akan didorong ke sayap. Dan di sebelah kanan pembelian terbaru musim ini juga sepertinya akan main terus, Jadon Sancho, tinggal menunggu performa terbaiknya seperti apa. Dan di belakang striker ada Bruno Fernandes, dan yang ditunggu-tunggu Cristiano Ronaldo, ya, akan bermain di posisi nomor 9. Ini adalah versi pertama Manchester United bagaimana Ronaldo bisa terintegrasi ke dalam sistem 4-2-3-1. Ketika pegang bola in possession, 2 center back akan melakukan open, 2 fullback akan melebar, dan salah satu dari gelandang bertahan akan meminta seperti ini dan akan membuat ruang seperti ini, ya. Salah satunya akan meminta, salah satunya akan meminta. Ini biasanya terjadi ketika bola sudah progres dan ketika tidak ada pressure. Ini Manchester United. Hanya tim-tim besar aja yang bisa nge-press Manchester United, seperti Liverpool misalnya atau Chelsea ketika mereka ingin nge-press. Ketika mereka melawan Leeds United misalnya, Manchester United tidak ada press. Akhirnya salah satu dari center back dia bisa bawa bola ke depan dan akhirnya progres. Ketika bola progres maka ini juga akan ikut progres, fullback juga akan ikut progres. Di sini akan meninggalkan sekitar 1, 2, 3 pemain di belakang. Setelah itu bola akan dipindahkan ke tengah. Nah, disinilah peran gelandang Manchester United. Di sini menarik, kenapa? Karena Manchester United sebenarnya dia pakai 4 gelandang sekaligus, ya. Kecuali ini adalah sayap. Danny James, Jadon Sancho adalah sayap. 4 gelandangnya ini sangat dinamis. Maka ketika bola sudah berada di salah satu center back, 4 gelandang ini mereka akan melakukan rotasi, ya. Kita tahu di sini ada Bruno, Pogba dia bisa turun, Bruno bisa dia ke sini, McTominay dia bisa naik, Fred bisa balance di sini. Begitu pula sebaliknya. Mereka bisa dengan sangat mudah melakukan rotasi. Ini adalah kunci permainan Manchester United pada musim ini. Setidaknya 3 pertandingan pertama. 4 gelandangnya melakukan rotasi yang sangat cepat, ya. Terus 2 gelandang ini digunakan, McTominay dan Fred tentunya. Kenapa? Karena mereka bisa melakukan distribusi bola yang sangat baik, umpan pendek yang sangat baik. Dan Fred, dia punya yang dinamakan dengan physicality. Ketika kena serangan balik, maka dia akan menjadi tameng pertama, ya. Di sini kita menuntut pada musim ini Fred positional awareness-nya, ya, di mana dia tidak hanya sekedar lari, tidak hanya sekedar merebut bola, tetapi penempatannya harus baik. Karena Manchester United ketika melawan Leeds mereka sangat menyerang. Nah, yang rentan adalah ketika kena serangan balik, ya. Ketika mereka bisa progres, yang jadi bahaya adalah ketika bola udah di sini kena serangan balik, jangan sampai yang terjadi adalah 2
pivot ini, dua-duanya naik untuk melakukan pressure dan bola berhasil ditaruh di sini dan akhirnya dua center back yang terekspos. Ini adalah yang menjadi tantangan Manchester United pada musim ini. Ya, dua gelandang yang terlalu mudah untuk dilewati bola. Oke, ketika bola sudah progres tentunya Ronaldo adalah seorang target man, di mana di Juventus pada musim lalu dia banyak dapat crossing dari kiri maupun kanan, tapi khususnya sebelah kanan. Ya, nah di Manchester United tidak seperti itu karena di Manchester United yang sering overlap adalah seorang Luke Shaw. Kenapa? Karena Pogba, yang jadi kuncinya adalah Pogba. Pogba bukan sayap, tapi dia ditaruh di bagian luar sini. Untuk apa? Supaya ada progressive pass ya yang dicari oleh Manchester United. Bagaimana pada pertandingan pertama dia melakukan banyak sekali pas-pas killer pass ya atau passing terakhir, passing final third ya, sepertiga lapangan. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena Pogba dia punya kapasitas untuk melakukan shooting, passing, long juga bagus. Dan di sini ketika dia pegang bola dia bisa masuk ke dalam. Karena dia bukan sayap, dia tidak akan melebar seperti ini, bukan Pogba. Dia akan masuk ke dalam dan ketika dia masuk ke dalam maka akan memberikan ruang di sini untuk dieksploitasi oleh fullbacknya, Luke Shaw. Ya. Dan Pogba sekarang punya waktu, punya ruang untuk memberikan bola. Dia bisa langsung shoot, dia bisa langsung kasih ke striker atau umpan ke sayap sebelah kiri dan akhirnya bisa melakukan crossing. Ya, ini adalah peran Pogba dan Luke Shaw di sebelah kiri. Nah, Bruno Fernandes sendiri dia punya role yang cukup menarik di sini karena dia bermain sebagai second striker dan mempunyai kelebihan yaitu adalah dia adalah free roll. Dia bebas untuk bergerak. Dia bisa bergerak di sini, dia bisa bergerak di sini karena dalam sepak bola ketika 4 back berada di sini dan ini bisa dieksploitasi oleh seorang second striker dan dia bisa muncul di antara center back dan full back, dia bisa muncul di antara dua center back misalnya atau bahkan Ronaldo dia bisa berada di sini. Ya, yang menarik nanti kita tunggukan adalah ketika Luke Shaw udah bawa ke sini, Ronaldo kemungkinan akan menyerang tiang pertama dan Bruno Fernandes akan berada di sini dan Pogba akan menyeimbangkan. Ya, ketika dia menyeimbangkan di sini, maka setiap ada bola muntahan dia akan bisa melakukan eksekusi. Dan tentunya kalau ada crossing dari sebelah kiri, maka si Jadon Sancho ya, dia akan masuk ke dalam dan ikut menerima dari umpan itu. Ya, di sebelah kanan sendiri Manchester United sedikit lebih pragmatis karena Aaron Wan-Bissaka tidak terlalu punya mental menyerang yang luar biasa. Jadi akan terjadi banyak ketika Luke Shaw naik, maka ini akan menyeimbangkan seperti ini. Dan kemungkinan Fred yang akan tahan dan McTominay mungkin akan naik. Di sini Ronaldo, di sini ada Bruno, dan di sini kemungkinan dia akan mengeksploitasi ruang ini sendirian. Ya, kemungkinan AWB akan juga naik, tetapi tidak akan seperti Luke Shaw yang sangat overlap wingback klasik Inggris. Ya, dan ini Jadon Sancho dia akan punya kelebihan. Ketika dia pegang bola, ketika dapat lawan yang low block atau yang menunggu di belakang, maka dia akan punya kelebihan untuk di sini masuk, melebar, ya. Supaya apa? Ini yang dinamakan dengan stretch atau merenggang. Ketika lawan 4 seperti ini, maka lawan akan berpikir, apakah saya akan press? Ketika dia di press, maka akan tercipta ruang di sini yang bisa dimanfaatkan oleh lagi-lagi orang yang akan berada di antara lini. Bruno Fernandes, ya. Oke. Nah, itu tadi 4-2-3-1 dan kita juga jangan lupa bahwa Manchester United masih punya banyak pemain muda di sini. Greenwood juga masih bisa main di sini dan Cavani juga masih bisa main di sini. Bahkan jangan lupa pemain terbaik musim lalu masih ada juga. Rashford juga masih bisa di sini dan Pogba bisa kembali ke double pivot ya. Itu kemungkinan-kemungkinan dari pergantian pemain yang bisa dilakukan oleh Manchester United. Nah, sekarang ketika out possession, Manchester United mereka punya kecenderungan untuk compact defense ya. Ketika bola dikuasai oleh lawan mencoba lakukan build up, kemungkinan yang dilakukan adalah mereka akan menunggu di tengah middle block dengan catatan bahwa dua orang terluar sayapnya yang menjadi tantangan adalah Jadon Sancho, apakah dia akan sering ikut bertahan di sini. Kalau Pogba nggak usah ditanya karena dia bisa bertahan juga. Dia adalah gelandang dan dia akan turun di sini. Ya, jadi segini kurang lebih akan tercipta kotak yang sangat rapat. Jadi ketika bola dipindahkan ke pinggir, maka semua akan ikut geser. Ketika bola di switch lagi, geser lagi. Baru nanti menunggu saat yang tepat mereka akan melakukan pressure. Nah, yang menarik dari Manchester United ketika mereka pakai formasi 4-2-3-1,
ini sebenarnya bisa ditransformasikan menjadi 4-3-3. Bagaimana? Ya, yang 4 nggak usah kita tanya karena ini adalah flat 4 yang sederhana. Double pivot kita tahu, McTominay, Fred. Tetapi Pogba sebenarnya dia bisa masuk seperti ini. Yap. Nah, 3 ya. Masih 3 dan akhirnya di sini Bruno dia bisa tetap ada di sini, Sancho di sini, dan di sini Ronaldo akan turun. Dia akan main sebagai sayap kiri. Ketika harus berubah menjadi 4-3-3. Ini akan dilakukan kalau misalnya lawannya bermain dengan formasi tertentu atau dengan pattern tertentu, akhirnya bisa menggunakan formasi 3. Atau misalnya ketika lawan seperti Chelsea, mereka pakai 3, ya, untuk melakukan pressure ke 3 center back, maka dibutuhkan 3 penyerang. Nah, ini kan bisa. Ronaldo bisa press sini, Bruno bisa di sini sebagai false nine, dan Sancho bisa nge-press di sini. Akhirnya equal. Mau nggak mau, kiper dia akan melakukan long. Nah, di sini ketika mereka melakukan pressure dengan formasi 4-3-3. Tapi, kalau mau memaksimalkan, ini adalah formasi alternatif lainnya, atau formasi ketiga, itu adalah 4-4-2. Ya, seperti di Juventus musim lalu, Ronaldo dia akan bersama dengan seorang striker lainnya dalam formasi 4-4-2. 4-4-2-nya seperti apa? Ya, Ronaldo, Cavani. Ya, ketika Ronaldo bermain dengan Cavani, tentu yang bermain di sini bisa Paul Pogba, di sini bisa Bruno Fernandes, di sini bisa Fred, dan di sini bisa Jadon Sancho. Ya, dengan formasi 4-4-2 ini sangat menarik. Ketika mereka sudah mulai ketinggalan dan ingin melakukan pressure, 2 strikernya ini bisa ngepress. Misalnya mereka pakai 4 back, dia bisa ngepress langsung dengan 2 striker dan 2 sayap yang ada di sini. Tetapi formasi ini agak sedikit merugikan untuk Bruno Fernandes karena dia adalah pahlawan musim lalu, di mana dia bisa bermain lebih bebas, tak perlu harus concern dengan pertahanan. Tapi kalau main 4-4-2 otomatis, dan dia bermain di double pivot, otomatis dia akan melakukan marking cover balance. Ketika misalnya Fred naik, dia akan berada di sini. Atau ketika dia naik, Fred akan berada di sini. Dan ketika dia bisa dilewati, maka lini belakang akan terekspos. Ya. Kelebihan Manchester United adalah dinamis. Bagaimana mereka bisa menyerang melalui berbagai arah, khususnya sisi kiri, belum lagi Bruno Fernandes, dia punya banyak sekali trik dan bisa muncul-muncul di area-area seperti ruang antar lini. Ya, tetapi apa kelemahannya? Kelemahan Manchester United di 3 pertandingan pertama Liga Inggris adalah yang pertama adalah mereka rentan terkena serangan balik. Ya, berapa kali Leeds United, Wolves ya, khususnya melakukan serangan balik ketika MU sudah progres, fullbacknya naik, ini agak lebar, dan 2 gelandangnya sudah cukup naik, akhirnya mereka bisa progres, dan di sini selalu ada ruang di sini. Ya, yang menjadi masalah adalah ketika 2 gelandangnya ini naik untuk melakukan pressure dan berhasil lolos dari pressure, maka bola yang tadi atau pemain yang tadi akhirnya bisa berada di zona ini, dan ini sangat berbahaya ya. Kenapa? Karena lini belakangnya terekspos. Ya, langsung tuh bisa langsung berhadapan dengan pemain lawan. Ini yang sangat dikhawatirkan. Apalagi kalau misalnya Luke Shaw udah naik ke atas, maka sisa di belakang itu 3. Nah, 3 back di belakang ini sangat rentan dengan bola diagonal. Ya, berapa kali kita lihat Adama Traore ketika lawan Wolves, dia berhasil bebas. Trincao dari sisi kanan dia bisa dengan mudahnya melewati Fred di sebelah sini. Nah, ini yang menjadi tantangan seorang Ole musim ini, bagaimana caranya untuk menemukan jawaban atas permasalahan lini pertahanan. Ya, Ronaldo datang dengan membawa jawaban atas mungkin gol-gol MU musim ini kurang. Dengan adanya Ronaldo mungkin akan bertambah, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka siap untuk bertahan atau terkena serangan balik. Ya. Itu tadi sedikit in-depth kita soal taktik Manchester United musim ini. Ya, ada 3 formasi, 4-2-3-1, 4-3-3, dan 4-4-2. Kalian suka yang mana? Komen di bawah, jangan lupa. Ya. Dan untuk tim berikutnya, kalian bisa komen juga di bawah, bisa request tim mana yang perlu kita analisis secara mendalam. Ya. Terima kasih, itu tadi Bang Bes, In-Depth Bola Jebret Media TV.